7B? Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ismi dipimpin. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Ismi, Hadirah. Abida, Hadirah, Bu. Ramadan, Hadirah. Ayah, Hadirah. Zahra. Hadirah. Baik, jadi semuanya berangkat ya. Ya, Bu. Ya, jadi materi pada pagi hari ini yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Saya, Bu. Ada dua ya, Bu. Betul, Secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. betul sekali. Jadi terdapat dua metode dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama, dakwah secara terang-terangan. Kemudian yang kedua, dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Ya, yang pertama yaitu dakwah secara rahasia atau biasa disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia ini dilakukan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan wahai Rasulullah kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan janganlah mereka menyekutukan Allah, dan ajaklah mereka ke jalan yang benar. Kenapa sih dakwah ini harus dilakukan secara rahasia? Karena pada saat itu pengikut Nabi itu masih sedikit dan belum kuat imannya, dan juga untuk menghindari ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara rahasia ini dilakukan selama 3 tahun. Nah, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara rahasia ini kepada keluarganya dan para kerabat Nabi. Siapa saja sih orangnya? Ada yang tahu? Istrinya, Bu. Istrinya. Istrinya. Ali, Bu. Betul ya. Jadi keluarganya yaitu istri Rasulullah SAW yaitu Siti Khadijah. Lalu sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib dan sahabat terdekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, dari dakwah secara rahasia ini akhirnya ada beberapa orang yang masuk agama Islam. Mereka disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Orang-orang yang masuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun yaitu Siti Khadijah, Sa'id bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dakwah yang pertama dilakukan dengan secara terang-terangan ini berada di Bukit Sofa. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan salah satu paman beliau yaitu Abu Lahab. Paman beliau yaitu Abu Lahab sangat menentang dengan keras dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surat Al-Lahab. Ada yang hafal surat Al-Lahab, anak-anak? Ada,
Ya, coba ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzatan lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, minta sekali ayah. Kemudian kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad SAW ini karena kepercayaan kaum Quraisy dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentang. Kemudian ada juga upaya kaum kafir Quraisy menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada mereka merayu paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, agar Abu Thalib itu menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy agar dibunuh. Namun paman beliau Abu Thalib menentang dengan keras dan menolak apa yang diinginkan kaum kafir Quraisy ini. Nah, kaum kafir Quraisy ini tidak menyerah dengan itu saja. Kemudian kaum kafir menawarkan harta, jabatan, dan wanita kepada Nabi Muhammad, dan Nabi menolak dengan tegas tawarannya itu. Dan kemudian mereka menyebarkan fitnah bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah palsu. Dan juga kaum kafir Quraisy melakukan ancaman dan siksaan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ya, kemudian ada pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Isi pemboikotannya yaitu yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama yang diajarkan oleh Nabi, kemudian berbelah kasih kepada salah satu pengikutnya dan atau memberi tempat singgah kepada salah satu pengikutnya, maka ia akan dianggap sebagai salah satu dari mereka. Kemudian mereka akan diputuskan hubungannya dengan kaum Quraisy. Yang kedua, tidak boleh menikah atau menikahkan mereka. Yang ketiga, tidak boleh melakukan berjual beli dengan mereka. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Nah, isi pemboikotan ini digantung di salah satu sudut Ka'bah. Kemudian Nabi bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolasi dan singgah di bukit Bani Hashim. Kemudian perbekalan Nabi dan para sahabat sudah mulai habis. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan dengan berbagai cara. Seperti Hisyam bin Amr, seorang kafir yang membawa unta dengan penuh makanan di malam hari, kemudian ia melepas kendali untanya saat sudah dekat dengan lembah. Ya. Nah, pada tahun ketiga ini Hashim bin Amr mengajak yang lainnya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Saat ia hendak merobek pengumuman tersebut itu sudah dimakan rakyat dan sudah hilang. Ya, kemudian berakhirlah pemboikotan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Ya, tapi tidak sampai situ saja. Kaum kafir Quraisy masih gigih mengganggu Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, sampai sini materinya. Anak-anak sudah paham atau belum? Paham. Sudah paham ya. Ya. Jadi untuk materi yang sudah Ibu sampaikan ini silahkan dipelajari ya. Untuk minggu depan kita akan adakan ulangan ya. Ya, Panduk ya, Bu. boleh ya. Boleh. Harus sesuai pikiran sendiri. Harus dari pikiran sendiri ya.
ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.